Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi. Hari ini kita beruntung sekali, terutama 4 peserta training Cambridge Mula sudah bersama kita. Ibu Dr. Mirza Panggalih, dosen UGM, ahli sport nutrition. Beliau juga founder dari First Sport Nutrition Consulting. Jadi rasanya lengkap untuk membicarakan nutrisi dan bagaimana juga berkaitan dengan teman-teman hobies yang hobies serius, garis keras gitu. Serius dan garis keras yang ikut training Cambridge Mula untuk dapetin pelajaran pengetahuan tentang nutrisi. Baik, agenda pertama kita Bu Mirza akan menyampaikan hasil pemeriksaan secara keseluruhan atlet mula yang sudah diperiksa oleh beliau. Yang kedua akan ada pemeriksaan juga buat peserta kita yang 4 orang ini mengenai komposisi tubuhnya. Selanjutnya kita akan ngobrol santai mengenai gizi dan nutrisi, juga berkaitan dengan sepeda, tentunya olahraga sepeda. Dan tentunya nanti kita ada sharing session, quick Q&A, tanya jawab dengan Bu Mirza. Bu Mirza, monggo Bu, silakan. Baik. Terima kasih Kak Iwan dan teman-teman mula semua, serta championnya. Champion yang punya kesempatan belajar bersama-sama dengan anak-anak mula. Selamat siang menjelang sore ya. Hari ini saya juga beruntung sekali nih Pak Iwan bisa ketemu teman-teman semua di sini, yang tentunya sebenarnya kalau dengan atlet-atlet mula ini ya sudah sering kita ketemu ya, karena memang kebetulan atlet-atlet mula ini juga menerapkan program pemantauan dan pendampingan gizi ya, yang sebenarnya program itu cukup banyak tahapannya, nggak cuma sekedar kita ngomongin makan ya, nggak cuma sekedar itu, tapi tetap juga kita melakukan berbagai pemantauan keadaan fisik mereka, mulai dari antropometrinya seperti apa, kemudian sebaran lemaknya mereka seperti apa, kemudian developing muscle-nya bagaimana ya, dan tentunya tekanan darah ya, ini juga kita monitor karena kita khawatir ya kalau mereka tuh kan latihannya luar biasa tinggi intensitasnya, recovery-nya nggak baik, nah ini tekanan darahnya nggak akan normal ini gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga kita monitor sebagai bentuk pendampingan gizi pada atlet pemula. Yang menarik lainnya adalah kita juga memonitor HB ya. Kita tahu bahwa HB untuk atlet sepeda, olahraga endurance itu penting ya. Kalau tanding kita nggak mau lah atlet-atlet ini di bawah 15, kita ininya 17-18 lah gitu. Jadi siap show mereka gitu ya. Jadi HB itu kita monitor. Kemudian juga yang lainnya termasuk asam urat, kolesterol, gula darah, itu semua juga kita monitor berkala ya. Nah, dengan proses pendampingan gizi memang idealnya termasuk makan ya. Akhirnya kan nanti program makannya disesuaikan dengan parameter-parameter tadi itu ya kan. Nah, makan ideal didampingi, tapi memang sementara ini bersama Mula untuk pendampingan makanannya kita melalui edukasi ya, edukasi dan terus dimonitor melalui pemeriksaan tadi. Selama mereka disiplin, pasti datanya nggak akan bohong ya. Selama mereka disiplin, datanya nggak akan bohong, termasuk perubahan berat badan, komposisi lemak ya, dan peningkatan massa otot. Tadi saya melihat beberapa sudah berprogres bagus kalau dibandingkan dengan yang pemeriksaan dulu di bulan Oktober ya Mas Arin ya. Yang pertama dengan hari ini itu beberapa sudah mulai membaik. Nah, jadi itu yang biasanya kita lakukan untuk atlet-atlet mula, dan sekiranya sekarang ini Pak Iwan kita akan coba nih ke teman-teman ini ya, salah satu aja, karena kalau banyak itu take time. Siap. Salah satu yang paling mudah yang bisa kita lakukan sama-sama adalah kita akan memeriksa
komposisi tubuh nih ya. Jadi nanti rekan-rekan semua bisa tahu berapa persentase lemak tubuh kita ya, sebarannya di otot tubuh kita, kemudian di bagian tangan, di bagian kaki. Nah, kita akan lihat termasuk dengan kekuatan ototnya. Dan yang paling menarik adalah tentang visceral fat-nya. Kalau visceral fat ini adalah lemak yang ini Pak Iwan, yang menyelimuti organ-organ tubuh, dan ini yang paling jahat yang nggak kita inginkan. Jadi kalau visceral fat-nya tinggi itu artinya wah, berarti bisa dibayangkan kalau jantung kita banyak lemaknya, hati kita ada lemaknya gitu ya. Itu kan berat banget kalau udah kayak gitu. Nah, ini yang kita nggak boleh. Nah, kalau yang lemak subkutan yang di bawah kulit ini yang bisa dibakar dengan olahraga ya, dan ini nanti kita juga bisa lihat sebarannya. Nanti kita menggunakan alat ya namanya Carrada Scan. Nah, Carrada Scan ini nanti waktu mengukurnya mungkin kacamata, jam tangan dilepas dulu ya. Kacamata, jam tangan, kemudian HP ditaruh, jangan dikantongin ya. Nanti juga sepatu juga dilepas. Prinsipnya nanti akan disetting dulu untuk menginput tinggi badan ya, dan usia. Nanti kita input di sana, kemudian cukup berdiri aja, rileks, santai, seperti naik sepeda ya, seperti naik sepeda. Nanti ada 2 pegangan, itu dipegang seperti ini, kemudian nanti akan mendeteksi beberapa saat, nanti hasilnya keluar. Nah, nanti hasilnya kita akan baca sama-sama kira-kira kondisinya seperti apa, lalu kita diskusikan kembali di meja ini Pak Iwan. Sambil nanti kita bicara tips-tips gizi apa yang bisa diaplikasikan nanti setelah pulang dari camp ini. Begitu Pak Iwan. Tapi memang kalau ini Bu Mirza, kalau orang Jawa justru lemaknya pengen banyak. Soalnya kalau lemak itu kan artinya gaji kan, gajinya pengen gede. Itu makan sate kan? Oh, makan sate. Oke, biar cair nih Bu Mirza. Ini pada serius bener semuanya kayaknya. Oke, baik. Kita mulai dari mana nih Bu Mirza? Silahkan, kita di sana ada pengukur tensi juga, pengukur tadi Carrada Scan. Berarti kita pilih 1 dari 4 kan? Silahkan, semua sih boleh aja ngukur gitu. Tapi kalau untuk live ini mungkin kita bisa salah satu. Oh, salah satunya aja ya. Salah satu kita pilih siapa ya? Yang paling fit. Oh iya, ini udah nunjuk. Om Iwan, ayo Om Iwan. Gimana Om Iwan? Ayo, sama-sama. Ya, yuk sama-sama. Lalu tim kita juga nih, Alif dan Kak Diana. Sapunya bawa perasaan dulu. Jimatnya lepas dulu Iwan. celana Susuknya yang bikin kuat jimatnya ini. Sebentar ikut. Iwan juga dihalalin udah di. Tinggi badannya 165. Baik, berarti usianya 39, tingginya 165. Silahkan naik, diinjak sepedanya. Ini dipegang lurus, naik sepeda. Benar, lurus ke depan. Kalau sudah berhenti baterainya, tunggu dulu ya Pak, masih proses. Dia lagi men-scanning ya Mas. Dia lagi men-scanning. Sudah, silakan turun. Dibacakan aja. Oh iya, berat badannya 58. Kemudian di sini lemaknya secara total dari total lemak di dalam tubuh itu 13,7. Nah, ini termasuk masih dalam kategori normal rentangnya. Bagus itu Iya. untuk seorang atlet sepeda 13. Iya. Ya. Kemudian ini visceral fat-nya tadi yang disampaikan Ibu menyelimuti organ itu 5,5. Ini masih dalam batas normal sebenarnya karena kurang dari 9. Ya. Normalnya kurang dari 9. Kemudian ini kebutuhan dasar, jadi tanpa melakukan aktivitas fisik seperti itu dalam sehari kebutuhan dasarnya 1442 kilokalori. Artinya kalau ngasih makan itu nggak boleh di bawah itu, Iya. apalagi goes. Jadi mestinya di atas itu. Kalau sampai di bawah itu, artinya apa?
makanan organ-organ tubuh kita untuk bekerja itu nggak ada. Itu kebutuhan untuk kita bisa nafas, jantung berdenyut, ginjal menyaring makanan, pencernaan mencerna makanan, itu namanya Kebutuhan dasarnya, ya dasarnya. Kemudian ini BMI atau Body Mass Index, ya yang punya perbandingan tinggi badan dan berat badannya. Ini 21,3 normal, juga bagus, status gizinya berarti normal. Lalu ini usia selnya 31 tahun. Idealnya itu sama dengan usia kita ya Bu ya. Dan ini terhitung lebih muda. karena banyak olahraga. Iya. Orang yang olahraga usia selnya itu lebih muda daripada usia sesungguhnya. Iya, usianya kan Saya tadi berapa? 39 Bu. Berarti 8 tahun Lebih muda. Karena olahraga. Itu dari pusar ke bawah Bu. Gitu ya. Lalu ini untuk area ceknya sendiri lebih detail seperti itu. Nah ini misalkan di seputan sini tadi lemak di bawah kulit, ya tadi secara keseluruhan ini 9,8 dan untuk lemak dan juga ototnya di sini lemaknya agak di bawah normal, jadi lemaknya sedikit tadi ya Bu, karena tipis gitu. Dan proporsi ototnya sudah bagus, sudah normal. Ototnya bagus. Ini secara keseluruhan. Kemudian di bagian terang atau sekitar perut dan dada. Iya. Ini tadi untuk ototnya ini udah bagus normal. Kemudian untuk lemaknya memang tipis sedikit. Ya. Kemudian selanjutnya ini di bagian lengannya. Di sini otot sama lemaknya masih di bawah normal, itu di bagian proporsi lengannya. Berarti Ya. ini artinya otot di lengan ini bisa dikuatkan Iya. lagi. Bisa ditambah lagi. Muscle-nya bisa Ditingkatkan lagi. Pusat ya. Itu kemudian ini yang di bagian kaki. Iya, di bagian kaki di sini juga masih bisa ditingkatkan lagi ototnya. Karena di sini masih di bawah normal. Mungkin karena ini sering dipakai goes, tapi protein dan glikogennya nggak balance, jadi Kasih tahu Bu Mirza. akhirnya habis. Ya, akhirnya lama-lama dia Kepake. Kerang. Iya. Itu untuk area ceknya sudah? Sudah. Sudah Bu. Oke. Supaya ini Bu Mirza nih justru kita mau tanya Bu Mirza sedikit aja menjelaskan mengenai kenapa alat itu bisa berbicara banyak, supaya paling tidak teman-teman kita yang di sini kok dia cuman begini aja bisa terbaca semua gitu. Bahkan dosa-dosa masa lalunya. Bahkan artinya gimana sih cara kerja, sedikit aja secara teknikal cara kerja alat itu kok bisa mengetahui banyak hal gitu. Jadi paling enggak sobat mulai yang di rumah juga paling enggak dapat pemahamannya, teman-teman kita yang 4 ini juga percaya nih bahwa bener nih alatnya memang seperti itu. Gimana Bu Mirza? Baik. Ya, baik. Jadi namanya alat ukur itu kan pasti dikembangkannya melalui proses panjang ya. Artinya pengembangan alat apalagi itu lebih rumit lagi ya, karena berarti kan dia harus divalidasi dengan standar yang sudah eksis. Dulu kita ngukur yang namanya komposisi tubuh itu pakai skin fold caliper. Nah, jadi tuh Mas Eman udah biasa tuh. Yang dipijit-pijit Jadi Mas Eman ngukur, tahu. ya, ngukur ketebalan lemak. Oh, Jadi lemaknya diukur gitu, gini, gitu. Oh, ya. iya, Terus iya. kita cubit pakai namanya alatnya skin fold caliper. Kalau yang anak-anak mula udah biasa tuh kita cubit-cubitin gitu ya. Nah, validator pertamanya tuh itu Taiwan. Oh, gitu. Nah, kemudian sementara kalau kita pakai itu kan harus mengkalkulasi kembali sampai akhirnya kita dapat persen massa bebas lemak dalam tubuh. Nah, akhirnya teknologi kan sekarang berkembang tuh. Kalau pakai kayak gitu kan akhirnya jadi lama tuh prosesnya. Akhirnya dikembangkanlah alat itu, dan itu kalau biasanya selalu ini linear sama. Jadi misalkan kalau kita pakai skin fold itu nilai muscle-nya meningkat, di sini juga pasti meningkat. Jadi hampir sama juga dengan alat skin fold yang memang sudah lebih dulu ada dibanding dengan alat ini.
Baik. Terima kasih Bung Mirza penjelasannya. Jadi kita percaya sama alat itu. Jadi Om Iwan cuma begini aja semuanya kebaca loh. Oke. Semuanya kebaca gitu. Oke Bung Mirza, bisa dilanjut Bung Mirza. Jadi paling tidak kita tahu bahwa alat ukurnya memang sudah divalidasi, dikalibrasi, dikembangkan teknologinya. Jadi kita percayalah ya Bu yang sama alat itu. Oke, selanjutnya berkaitan dengan pemeriksaan terhadap Om Iwan, apa lagi yang Bu yang bisa dikatakan atau disuggest kepada Om Iwan untuk ngapain? Baik. Sebenarnya untuk semua aja ya. Semua Jadi aja, kan ya. tadi kan tahu tuh Betul. kita bisa melihat komposisi tubuh. Jadi memang atlet sepeda itu punya kekasan sendiri bahwa persen lemak yang kita inginkan itu memang nggak boleh terlalu tinggi. Kalau cowok kan normal 20 ke atas itu masih normal, 17-18 itu masih dikatakan normal. Cuman kalau udah di sepeda itu ya di 12, 13 itulah setidaknya di situ. Range-nya. Iya. Nah, range-nya di sana. Tetapi memang kadang-kadang dilemanya begini, karena kan atlet sepeda ini banyak sekali menggunakan kaki, ya kan, sehingga biasanya developing muscle di kaki ini loh yang sering kalau dilihat di Pindai tadi ya, kelihatan sekali di Mas Iwan itu kalau ototnya sedikit di bawah standar. Nah ini tipsnya apa kalau melihat kayak gini? Berarti fuelingnya harus tepat saat mau race atau latihan, itu fuelingnya tepat. Kemudian pemberian protein sesudah latihannya itu juga harus cukup. Nah supaya otot-ototnya yang tadi dipakai untuk membakar aktivitas itu segera terisi kembali dan segera tersusun kembali bangunan-bangunan otot tubuhnya itu. Nah mungkin sekarang justru kita ingin tanya nih sejauh mana sekarang yang pernah diterapkan, apakah memang benar proteinnya itu setertib itu, kayak Aiman itu kan tertib tuh, protein recovery-nya masuk ya kan, terus saat race-nya ada juga ya Aiman ya yang masuk juga ya. Nah ini mungkin yang perlu dicontoh juga dari yang sudah dilakukan Aiman sehari-hari itu sebagai cara untuk mempertahankan muscle di kaki supaya nggak turun angkanya gitu. Oke. Jelas Bu Mirza. Kalau kan kita balik lagi Bu Mirza mengenai atlet mula nih, atlet mula. Secara umum menurut Bu Mirza gimana? Secara umum gitu, secara Ya, keseluruhan. oke. Jadi kan kalau kita tadi melihat kan kita rutin tuh yang periksa dari Oktober, terus tadi sudah mulai lagi. Itu untuk komposisi tubuh sebagian besar membaik. Berat badan juga sudah mulai berproses turun. Ya, jadi yang tadinya mungkin waktu puasa masih pada gemuk-gemuk, gino-gino gitu. Sama habis puasa kemarin itu trennya sudah mulai turun gitu kan. Kemudian pandemi juga pelakuannya juga berubah ya, hewannya itu sudah mulai berubah datanya. Kemudian kan selain komposisi tubuh kita juga ngecek biokimia. Ya. Nah, biokimia ini memang yang HB ini rata-rata masih belum seideal yang saya inginkan. Pokoknya maunya 17 aja. 15 16 itu harus dikacak lagi gitu ya. Jadi ini nanti masih terus kita akan dampingi supaya HB ini sebenarnya HB-nya udah bagus. Cuman kalau mau siap tanding itu harus di 17. Sekarang posisinya masih sekitar berapa? Ya bermacam-macam, ada yang 15, ada yang 14. Tapi yang 17 ada Bu? Ada yang 17 Ya. tetap ada. Nggak usah disebut Bu Mirza. Nggak usah. Nanti Nanti GR. Karena memang HB ini modalnya mereka ya. Iya. Apalagi kalau sudah tanding di daerah-daerah pegunungan, saturasi oksigennya tipis, itu peran HB di situ cukup tinggi untuk bisa mensuplai oksigen di situ. Baik. Artinya teman-teman yang nonton di live-nya Mula ini kita bahwa di Mula Cycling bahwa kami juga dari Mula Cycling tentunya memantau terus ya Bu Mirza ya untuk performance baik latihan yang sifatnya teknikal, kita juga lihat dari bagaimana kebugaran mereka dari sisi nutrisi, dari sisi biokimia tadi biokimia. Oke.
Oke, kita lanjut Bu Mirza. Ada lagi yang ingin disampaikan berkaitan dengan nutrisi sebelum forum yang sebelum sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tanya jawab. Oke. Tanya jawab. Ini baik, kan ini hobiers garis keras ya. Garis keras mungkin. Artinya kan emang yang selalu membawa kehidupan atlet sepeda ke dalam kehidupan dia, Betul. gitu kan. Nah, yang biasanya nih, yang beberapa klien yang masuk ke kami itu miss-nya itu bukan di latihannya, tapi biasanya fuelingnya. Ya, kalau latihannya biasanya udah bagus-bagus. Bahkan kalau dilihat Garmin-nya, dilihat power peak-nya, zona itu udah keren-keren lah gitu untuk level non atlet loh ya. Nah, itu udah keren-keren. Cuman fuelingnya kadang ya nggak tepat. Contoh misalkan mau ikut Tour de Ambarukmo misalnya, mau ikut tour apa aja lah ya. Nah, itu kan harusnya sudah dipersiapkan 1 minggu sebelumnya fuelingnya. Ya, jadi mulai yang kita sebut tuh teorinya carbo loading. Nah, ini dia nih. Kemarin ditanyain nih carbo loading nih. Ya, Kayak carbo ini loading. sama ahlinya nih. Jadi Silakan Bu Mirza. di 3 hari pertama ya, misalkan 7 hari nih ya kita menuju lomba. Di 3 hari pertama itu seharusnya latihannya ya ditingkatkan, tapi makanannya biasa aja, nggak usah tinggi. Jadi misalkan biasanya dikasihnya di 3.000 kalori, makan aja di sekitar 2.000 kalori. Jadi intinya untuk ngosongin simpanan glikogen. Tapi banyak cara sih itu Pak Iwan, ya selain mengurangi porsi, ada yang orang nggak makan sama sekali sebelum race. Sampai nanti maksudnya sebelum latihan itu nggak makan, terus nanti baru sore hari makan. Ada banyak cara, cuman yang paling mudah diterangkan ya yang tadi itu, artinya makanmu secara sehari itu dikurangi, tapi latihannya ditingkatkan. Baru nanti 3 hari mendekati hari pertandingan itu mulai makannya yang banyak. Jadi bukan di malam harinya saja sebelum tanding, tapi 3 hari sebelum itu karbonya ditambah. Tapi latihannya jangan digeber, latihannya dibikin santai gitu, ya kan. Terus itu nanti kita sampai pas hari H, ya. Hari H misalkan race kita kan mulai jam 9 tuh, ya kan. Race kita biasanya start jam 9. Nah, ditarik mundur 4 jam sebelum itu, ya. 4 jam sebelum itu kita bisa makan makanan yang lengkap, ya. Misalkan kalau kita biasa sarapan pagi dengan oatmeal atau buah, roti, ya itu sudah lebih dari cukup untuk membekali pertama. Nah, nanti mulai mendekati jam menuju ke jam pertandingan itu tetap kita fueling, nggak boleh enggak, tapi yang diisi makanannya beda. Contoh misalkan mulai ada kurma masuk, pisang masuk gitu, tapi tetap setiap jam harus ada yang masuk, nggak boleh kosong itu perut. Nah, begitu start, ya kan, itu kan bisa bermacam-macam etapenya ya. Etape itu kan bisa macam-macam lah. Nah, begitu start itu kita kan sudah biasa latihan ya, sudah tahu, sudah punya perkiraan kalau 100 km ini setidaknya aku akan burning berapa kalori sih, ya kan. Nah, andai kata lah akan burning 1000 kalori nih, ya kan. Nah, 1000 kalori inilah yang dipersiapkan fuelingnya. Dari apa saja sih? Dari sport drink, ya kan. Sport drink ini wajib, jangan hanya air putih, ya kan. Saya juga nemuin tuh hewan ada yang nggak mau minum sport drink sama sekali gitu, cuman air putih, itu juga berbahaya. Bu, maaf Bu, kalau boleh nggak nyebutin, nggak apa-apa ya merek ya, nyebutin merek, maksudnya supaya tahu nih sport drink tuh seperti apa, definisinya sama. Oh iya, kita itu belum namanya isotonic drink, Nah, gitu. Ya, minuman isotonic drink, ya, electrolyte drink. Ya. Cuman kan di lapangan macam-macam tuh, ada yang elektrolit yang association dimakan, ada, itu juga bahaya. Harus dilarutkan air minum sebanyak-banyaknya. Kalau enggak nanti kadar natriumnya tinggi di darah. Kalau sudah tinggi itu bisa jadi menaikkan tekanan darah. Belum start udah tinggi. Ya. Jadi karena kan makanya kenapa orang hipertensi harus mengurangi garam, karena memang sebenarnya natrium dalam darahnya udah tinggi.
Kita bisa bayangkan kita mau lomba, natriumnya pekat sekali, ini bisa menaikkan tekanan darah. Jadi harus diimbangi dengan minum yang banyak. Kalau pakai yang tablet itu ya, itu harus minum yang banyak. Atau yang konsentrat juga ada kan ya, bentuk elektrolit yang konsentrat itu juga Oh, ada. maksudnya kalau yang itu yang kapsul ya? Iya. Saya taunya salt stick gitu kayak. Ya, kayak gitu. Itu dia. iya. Ya, siap. Ya itu harus minum yang banyak gitu, jangan cuman kayak orang minum obat telan udah, jangan, itu harus terus diikuti minum yang banyak. Kemudian juga karena prinsip elektrolit tadi bisa menggantikan ke dalam cairan tubuh itu kan juga perlu gula. Jadi dia biasa masuk ke sel itu perlu gula. Jadi oleh karena itu nggak bisa kita hanya makan elektrolit saja, jadi harus ada gulanya di sini. Nah, itu bisa dihitung, bisa diperkirakan nanti kebutuhannya berapa, ketemu kalorinya berapa. Kemudian nanti biasanya bisa juga ditambah pisang. Ya, pisang Aiman bisa habis berapa kalau lagi lomba gitu? 3 nggak habis ya? Kalau latihan misalnya hampir 200 kilo, 6 sampai Kan? Ya kan? Berarti kalau tadi saya perkirakan 1000 kan berarti bisa 2, bisa 3. Itu memang segitu. Nah, kalau kita nggak, selama kita latihan menyiapkan lomba itu juga harus dibiasakan. Oh. Gitu. Jadi sekarang nih latihan itu juga harus sudah membiasakan makan makanan itu. Karena apa? Karena nanti pas lomba biar nggak kaget. Jadi dilatih juga. Iya. Feelingnya dilatih juga. Iya, ya? feeling Iya, itu juga dilatih gitu. makanan di latihan dan makanan di lomba harus sama. Jadi sudah terbiasa. Jadi nggak, ketika lomba itu kita tetap bisa makan dengan enak gitu, meskipun kita goes gitu. Ya. Nah, kemudian juga sport bar. Ya. Sport bar itu kan sebenarnya ada syarat dan ketentuan. Ya, yang namanya makanan bar itu bisa dikategorikan sport bar itu kalau kalori per bar yang hanya sesimpel itu bisa nyampe 150 sampai 250 kalori. Gunanya apa? Karena biar kecil tapi padat gitu. Kita cukup makan 2 sampai 3 bar selama lomba, itu nggak berat. Kalau 150 kita makan 3 kan udah 450 masuk. Kemudian tadi pisang bisa 2 bisa 3 udah hampir 700 masuk. Selebihnya cairan. Nanti selebihnya lagi pakai sport gel. Sport gel kalau nggak ada ya madu. Kita ada Bu, kita ada kebetulan ada sponsor Strive Bu. Wah iya, Strive, kalau Strive yang kecil tuh 90 ya? 90 kalori ya? Kalau yang besar sekitar hampir 100. Iya. Ini 180. salah satu yang bikinnya ini. Oh iya. So tahu gue. Tapi bener kan gue yang kecil 90, yang besar kali 2 gitu. Saya udah tahu Mas Aiman. Ya, jadi Strive itu emang sudah dikembangkan untuk sesuai dengan kebutuhan olahraga. Iya, tapi hebat Bu ya, rasanya nasi uduk Bu. Iya, itu sudah pengembangan advance lagi. Iya. Itu sudah melalui riset mestinya ya. Siap. Gitu, ya. Oke, jadi Kalau snack bar yang di luar sana itu saya sih belum rekomendasi itu sebagai sport bar ya, karena masih di bawah 100 Kak Iwan. Bayangkan kalau masih di bawah 100 bisa makan berapa bar itu. iya. Ya kan? Begah gitu. Iya, ya jadinya emang yang direkomendasikan memang yang benar-benar sport bar. Tuh, kemudian setelahnya nih, ya setelahnya kadang-kadang tadi yang paling penting adalah di 2 jam pertama ini cairannya harus balik dulu. Maka kenapa kalau saya lagi dampingi atlet-atlet sepeda, termasuk mula, itu selalu saya cek berat badan sebelum berangkat dan pulang. Nah, di situ nanti edukasi mereka tuh, berapa berat badan yang hilang. Di situ nanti dia tahu, oh berarti saya harus menggantikan cairan sekian liter ya seharusnya setiap latihan. Nah, itu caranya gitu tuh, ngecek berat badan sebelum dan sesudah latihan. Nah, 2 jam itu harapannya semua pulih, semua tanda-tanda vital pulih, artinya keringat udah rate-nya nggak banyak, jantung udah normal, semuanya, suhu tubuh juga udah turun. Nah, kalau sampai suhu tubuh nggak turun-turun dalam 2 jam pertama, itu berarti kita mengalami overtraining, dehidrasi berat. Kalau heat stroke Bu? Ya itu parah lagi. Oh gitu. Itu Oh, di sudah atas lebih itu. parah lagi. Oke. Karena resikonya antara hidup dan mati kalau ya. heat stroke itu. Jadi begitu ya cairan. Kemudian
Selain dari cairan tadi juga protein mulai masuk juga pas saat recovery habis itu. Nah itu bisa masuk tuh Herbalife ya? Oh iya. Bisa masuk ya? Iya. Sponsor semua pokoknya ya. Gitu Bu pesanannya tuh. Aiman full sponsor. Mula full Pesanannya sponsor. begitu ya, kita ikut aja. Jadi itu masuk tuh. Kemudian nanti ini nih 4 jam kan sudah boleh makan biasa tuh ya, makan biasa sudah boleh masuk. Mau tidur nih, ya mau tidur itu sebenarnya ada kondisi juga nih yang harus kita perhatikan bahwa orang capek, orang lelah itu pasti akan keseimbangan hormon, kemudian keseimbangan otak, hormon-hormon yang bekerja di otak, serotonin, melatonin itu akan goyah gitu. Biasanya akhirnya tidurnya nggak bagus, ya kan, nggak nyaman. Kalau capek apalagi tidurnya bisa, oh enak, bagus itu berarti. Kemarin enak ya, Iya. Oke. Nah kalau mungkin karena belum sekeras mereka kali ya. Kalau mereka Teler maksudnya. Pingsan. Nah itu harus minum protein juga di situ. Protein yang mengandung triptofan. Ya, yang mengandung triptofan biasanya sih paling simpel susu kedelai lah, ya. Atau bahan yang mengandung soya. Ya di situ itu triptofannya bisa membantu meningkatkan kualitas tidur. Nah jadi itu rangkaian makannya lah. Hewan gombalannya ya, jadi nanti mempersiapkan diri untuk berlomba itu tidak hanya saat tandingnya saja, tapi memang dibiasakan di saat latihan sehari-hari. Kemudian refuelingnya memang benar-benar fokus 1 minggu sebelumnya, dan during lomba sampai after lomba itu memang juga harus diperhatikan makanannya. Kira-kira gitu deh. Oke, rasanya cukup dari ujung ke ujung berkaitan dengan nutrisi, walaupun memang belum dalam, karena kalau dalam kita kuliah jadi ngambil SKS. Makanya jangan dalam-dalam, kalau dalam-dalam kuliah nanti kita. Bu Mirza dosen soalnya kan. Oke, baik. Sekarang kita ke quick and aja. Rasanya harus punya pertanyaan nih dari 4. Sabar, belum halal udah lanjut aja ini. Tenang Om Iwan, canda ya Om Iwan, nanti Om Iwan oke, dia antusiasme sekali Bu, dari awal memang luar biasa ya. Jadi oke, berkaitan dengan itu, Ini dia datang. terima kasih buat Herbalife, juga Strive. Nah yang besar ini berapa ya Bu? Coba aja dicek, ini mata udah. Mata juga begini. Maaf, umur udah 50 Bu, saya Bu. Coba boleh cek. Bantu dong. Berapa tuh dia kalorinya yang besar tuh? 160. Oh iya benar. Berarti yang kecil sekitar 90 Iya, saya. karena kan bilang standarnya di atas 150. Ya, ini udah 160. Oke. Oke, kita Q&A aja Bu Mirza ya. Q&A langsung ke 4 peserta. Karena kalau teman-teman dari rider semula memang dipantau oleh Bu Mirza, jadi bisa beraudiensi langsung. Nah kalau 4 ini kesempatan mahal, saya pikir nih kalau bahasa Inggrisnya luxury bener nih, bisa ngobrol sama Bu Mirza mengenai nutrisi. Yuk kita mulai dari Om Iwan, tadi udah muncul nih. Ayo pertanyaannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Dok, mau tanya apakah ada meal plan untuk misalnya untuk atlet junior atau dengan pegawai, meal plan-nya aja Dok. Oke, baik. Kalau meal plan itu pasti ada, ya harus ada, dan yang tadi saya ceritakan adalah bagian dari meal plan itu sendiri. Nah, cuman memang akan beda kebutuhannya yang junior sampai yang elit atlet. Semua tergantung apa, usia, fisiknya, tinggi badan, berat badan akan mempengaruhi juga. Kemudian yang ketiga pola latihannya. Kan kalau atlet junior juga nggak mungkin di push seperti kita ya, latihannya atlet ini nggak mungkin, itu bisa kolaps nanti kan. Nah, sehingga pasti berbeda. Nah, meal plan-nya sebenarnya dibagi ke dalam waktu makan yang
tadi saya sampaikan, jadi pagi, kemudian tergantung startnya jam berapa. Tapi kadang-kadang kalau latihan bisa pagi banget ya, Aiman ya, bisa sampai jam 7, jam 6 udah start kan. Nah, otomatis kalau yang seperti itu, makan sarapannya tetap harus, tapi yang simple. Yang simple dan memang itu apa namanya, yang nggak berat. Tadi oatmeal boleh, Roti yang biasa. ya atau dengan dikasih potongan buah pisang, kemudian dikasih madu, ya dicampur susu, itu sudah more than enough untuk bekal kita latihan gitu. Nah itu kemudian saat latihan tadi ya sudah saya sampaikan. Nah kalau masuk makan siang kemudian makan malam itu relatif sama, makan biasa aja. Kemudian nanti kalau snack diantaranya, kalau orang kayak atlet kayak gini ya pilihlah snack-snack yang memang powerful gitu loh ya. Misalkan wrap, tapi bukan yang aneh loh ya, bukan yang junk food loh ya. Jadi kadang kan kita bisa bikin sandwich sendiri, bisa bikin wrap food sendiri, itu kan bisa sebenarnya di rumah, nggak usah beli. Kalau beli itu kita resikonya dengan makanan cepat saji yang tambahan garamnya tinggi, pengawetnya tinggi, itu cuma itu yang kita khawatir. Jadi itu bisa. Kemudian untuk makan malam ya tadi yang saya sampaikan biasa, kemudian juga mulai bisa ditambahi susu kedelai tadi untuk mengurangi. Biasanya yang membedakan juga porsi juga ini, beberapa atlet yang masuk timnas ini porsinya beda-beda nih. Ya, Aiman beda, dengan Sandi beda, dengan Jamalidin beda gitu. Semuanya beda-beda. Dan itu memang harus ditakar persis dan menyesuaikan dengan kebutuhan dia. Bahkan ini yang paling berat nih saya tanganin Aiman di timnas nih. Karena apa? Latihannya luar biasa. Dan itu sampai 5 formula latihan dia dalam seminggu. Biasanya kan kalau dimulai cuma 3 formula. Ringan, sedang, berat gitu ya. Di sini tuh sampai 5. Otomatis Aiman tuh punya 5 resep sendiri untuk di timnas, sesuai yang dia butuhkan setiap hari. Itu juga ngomongin makanan kan juga nggak gampang juga, karena kan menggabungkan selera, keinginan itu luar biasa susah. Ya alergi, belum preference masing-masing individu gitu kan. Nah, intinya nanti memang gini deh, kan nanti dikasih kesempatan nih 4 orang ini Taiwan ya, kita kasih free konsultasi gratis bersama First Sport Nutrition secara online. Nah, nanti kita akan bisa dimanfaatkan itu untuk bisa lebih detail sampai ke porsi. Kita sudah akan siapkan itu, nanti tinggal manfaatkan kontak admin kami di First Sport Nutrition lewat IG juga bisa, diklik linknya. Nanti saya sudah ngomong ke admin untuk 4 peserta nanti kita akan dapatkan free supaya dapat tadi meal plan yang detail banget seperti Aiman punya dan yang lain. Gitu. Mantap. Ya. Siap. Gimana Iwan? Terjawab kan? Begini dok, secara garis besar aja. Ini kan misalnya kita kira-kira misalnya makan siang, ini kita kira misalnya nasi sekian proteinnya, daging, protein sekian gitu. Secara Kalau garis besarnya. nggak masalah sih, saya kasih secara garis besar ya. Cuma nanti belum tentu tepat loh ya buat Mas Iwan, karena harus saya hitung dulu ya. Nah gitu, jadi gambarannya begini. Contoh Aiman lah ya. Aiman lagi, kasihan dah Aiman disebut mulu, Jamalidin nggak ada di sini nih. Itu ada. Mana dia? Oh di sana dia. Ya, jadi contohnya gini, ketika Aiman ini latihan berat sekali, itu saya bisa ngasih karbohidrat sampai 3,5 porsi. Artinya 3,5 porsi itu Aiman bisa makan nasi itu segunung ini. Gitu. Tapi saya nggak pernah ngasih Aiman sampai bentuknya gunung karena kasihan. Biasanya saya split menjadi 3 jenis karbohidrat. Nah, ada nasi merah, nasi putih, pasta. Nah, jadi di piring tetap indah gitu, nggak kayak tumpeng. Nanti Aiman makan tumpeng nanti. Itu ya, kadang juga lauk proteinnya ada 2 kan, ada nabati, ada hewani. Kadang-kadang hewaninya Aiman itu bisa sampai 2,5 porsi.
Tapi kadang-kadang juga cuma saya kasih 1,5 porsi gitu lah, ya. Itu. Kemudian biasanya ada 2 jenis lauk nabat hewaninya. Jadi ada entah kombinasi daging dengan ayam atau daging dengan ikan, ya itu selalu ada 2 jenis, atau dengan telur gitu ada 2 jenis, termasuk protein nabatinya. Nah, protein nabati ini biasanya saya selang-seling antara si tahu dan tempe, tapi protein nabati yang kedua biasanya perjamuran. Jadi semua jenis jamur, terus ada kacang edamame, kacang Ini apa? Almond. almond, nah gitu. Jadi di mix seperti itu, ya itu untuk protein nabati. Ya. Kemudian kalau sayur ini membiasakan orang makan sayur itu kan susah. Padahal itu sudah susah loh. Taiwan itu diserang sana sini loh gara-gara sayur itu. Padahal kan sayur itu kan sesuatu hal yang memang menyehatkan, ya kan, dan itu dibutuhkan tubuh untuk mendetoks, menjaga oksigen. Kan kita kan latihan ini antioksidannya butuh banget karena kan radikal bebasnya numpuk setelah latihan. Caranya dia bisa dinetralisir ya dengan buah-buah dan sayur. Nah itu jadi porsinya juga kadang bisa 3 porsi gitu loh sekali makan gitu. Kemudian buah itu wajib selalu ada, entah dalam bentuk buah raw maupun jus. Dan mereka punya makanan wajib yaitu jus buah bit. Ya. Ya, setelah latihan. Apa tuh khasiatnya? Itu ya root beer. Kan itu memiliki kadar nitric oxide yang cukup tinggi. Nah, nitric oxide itu punya fungsi untuk menjaga kapilerisasi darah mereka tetap elastis dan stabil. Nah, artinya kalau itu elastis, aliran darahnya bagus, tekanan darah menjadi lebih baik, VO2 max-nya menjadi maksimal. Jadi nggak kaku. Gitu. Lama-lama kuliah nih saya. Jadi kurang lebih gitu deh. Siap. Hewan yang dikasih ke Aiman, tapi memang beda. Memang beda. Aiman tuh setiap hari tuh kita ngasih dosis makanannya beda. Yang paling berat dari Rabu Sabtu ya. Rabu Sabtu itu Bernard juga tuh makanannya paling banyak. Tapi kalau misalnya sebagai hal yang lebih simpel gitu Bu, kalau misalnya kita kan prinsip sebagai orang biasa, hobis, kalau hanya menerapkan makanan 4 sehat 5 sempurna itu apakah bisa langsung diterapkan sebagai seperti tadi Mas ini bertanya tentang meal plan untuk anak-anak junior yang baru bertahap. Jadi 4 pastinya sehat. bisa. Kan sebenarnya yang membedakan porsi kan Aiman. Porsi aja. Iya, kalau jenisnya memang harus itulah yang disebut 4 sehat 5 sempurna ya, Ya, meskipun untuk memenuhi nutrisi mereka kan minimal harus ada 4 sehat. Oh ya harus. Jadi basicnya ya. Basicnya tetap kembali ke balance diet, tapi biasanya yang membedakan porsinya satu dan yang lain. Bu, saya curious banget sama ini Bu, makronutrisi. Apa sama 4 sehat 5 sempurna ya? Makronutrisi. Jadi gini, 4 sehat 5 sempurna itu istilah zaman Yang dulu makanya. Ya, Sekarang kan makronutrisi kan masalahnya. ya sekarang lebih sebenarnya sekarang kampanyenya itu pesan dasar gizi seimbang. Nah, balance diet tadi sekarang di mana di situ termasuk ada aktivitas fisik, konsumsi air, makanan yang bersih, bervariasi, itu ada semua di situ. Nah, sekarang memang karena pesannya banyak, tidak semudah 4 sehat 5 sempurna untuk dipahami gitu. Jadi sebenarnya ya prinsipnya kalau sudah semua yang makro tadi kan karbohidrat, protein, lemak tuh. Nah yang mikro itu kan dari vitamin mineral itu kan dapatnya dari buah dan sayur. Kalau kita nggak makan buah dan sayur berarti nggak akan dapat tuh suplai vitamin mineralnya. Oke, jadi disimpelin aja Bu ya, zaman dulu Bu ya. Zaman dulu dimudahkan. Yang kenapa sempurnanya di susu itu saya agak heran juga itu. Sempurna di susu. Aneh kan gitu buat anak sekarang aneh. Oke, Bu, biar nggak ngantur. Lanjut ke topik biar waktunya. Durasi. Saya mau nanya untuk para hobis bersepeda nih ya. Pantangan apa sih makanan yang dilarang untuk dimakan? Yang pertama, terus yang kedua
paling malam untuk carbo loading tuh jam berapa sih? Oh, Gitu. Udah itu aja pertanyaan. baik. Keren Guru, banget ya. guru semea. Oh, nanti diajarkan. Itu untuk mengindikasikan banyak perempuan di sana. Idola, guru idola bener. Favorit cuma pakai P, dia favorit. Oh, gitu ya. Orang Sunda soalnya. Iya, lanjut. Jadi sebenarnya nggak ada yang dipantang. Oh, tidak ada. Nggak ada yang dipantang. Cuman memilih yang lebih sehat. Ya, misal sate itu boleh nggak sih? Boleh. Tapi harus apa? Harus pilih daging yang benar-benar daging, jangan ditambah yang lemak-lemak putihnya yang bikin gurih enak itu loh. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian boleh nggak sih makan yang berlemak tinggi, misalkan nasi padang misalkan. Goreng-gorengan. Goreng-gorengan itu boleh nggak sih? Itu nggak boleh. Itu karena terlalu tinggi lemaknya gitu. Jadi sebenarnya bukan dipantang ya, tapi kita memilih makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Gitu. Kalau dipantang tuh bahasanya, sorry Bu, maaf saya motong Bu. Karena gini, kalau konotasinya ngomong diet itu mengurangi makanan, padahal diet itu membatasi ya Bu. Diet itu memberikan makanan sesuai dengan kebutuhannya. Itu dia. Nah, itu Betul. jadi artinya pantang itu bisa kita katakan bahwa itu adalah diet juga kan gitu Bu ya. Kalau pantang itu lain. Jadi pantang tuh misalkan saya punya alergi nih. Oh. Nah, saya punya alergi. Ya, jelas. Alerginya apa nih? Saya alergi seafood. Nah, berarti seafood adalah makanan yang saya pantang. Yang dilarang. Iya, gitu. Dihindari. Yang dihindari. Ya, yang dihindari. Sama lah yang dihindari. Pak Guru gimana Pak Guru? Tidak direkomendasikan untuk para hobis. Yang direkomendasikan Tidak direkomendasikan. Iya, tidak direkomendasikan oleh para hobis itu makanan yang terlalu tinggi lemak, junk food, dan terutama makanan-makanan yang digoreng dengan penambahan minyak yang banyak. Contoh yang dicelup ya. Ya, soalnya banyak kalau di Bandung, goesnya cuma 20 kilo makannya. Ya, itu ya. Bala-bala gitu. Iya, itu. Sekali seminggu. Kalaupun mau itu kita nggak boleh lebih dari 5. 3 aja maksimal. Satu berarti boleh. Boleh. Kan yang repot itu gini ya. Kita coba tuh pisang, tempe, singkong, apalagi? Bala-bala, Tempe mendoan. apa semua dicoba sampai nggak sadar kita udah makan 5. Nah, ini yang bahaya gitu loh. Jadi sebenarnya 3 maksimal. Kalau ini Bu Mirza nasi padang tapi ayamnya bakar gitu, nggak pakai kuahnya, itu nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa kan? Oh, siap. Kan nasi padang ada yang ayam pop kan? Ya, nah, ya, itu betul. boleh. Tapi jangan pakai kuah. Putih lah. Ayam pop. Saya ayam jazz. Dia kan pop, saya jazz. Gitu. Oke. Rasanya Pak Guru Taufik udah Satu lagi, loading. Carbo loading tadi. Iya. Jam Carbo loading. jam berapa maksimal? Oh iya. Makan malamnya. Iya. Ya makan malam tetap di jam 19, jam 20 around situ. Cuman tadi menjelang tidur kita masih bisa mengkonsumsi susu atau liquid meal yang lain. Oh. Kayak gini-gini nih kan liquid meal nih. Berarti kalau karbo kayak nasi jangan. Kalau menjelang tidur Iya. jangan, tetap 2 jam lah Soalnya paling. di maksud saya karbo loading ya karbohidrat, nasi gitu. Iya memang karbo. Iya. Cuman kan makan lengkapnya di jam 8, jam 7, jam 8 kan. Itu nasi boleh. Oh boleh sampai jam 8. Kan mau balapan. Oke, yuk kita lanjut lagi. Pak Om Haris. Ayo Om Haris. Oh, iya. Mumpung ada Bu Mirza. Ya, terima kasih. Ini saya mau tanya masalah yang tadi biokimia ya, Nah. yang HB. Berat nih. Ahli kimia ya. Analis. Oh, pantas. Ya, analis kimia saya. Sip. Nah, ini untuk mengoptimalkan HB ke yang nilai yang dituju itu. Iya. Itu bagaimana caranya? Terus 17 Mas. 17 ya yang Iya. dituju ya. Nah, untuk kondisi kita itu ada di bawah atau di atasnya? Biasanya. Oh, Nilainya, Nilai, macam-macam. Oh, macam-macam ya, Bu? Iya. Oh, Di anak-anak mula juga macam-macam. Oh. Jadi 17 itu kondisi yang kita inginkan saat di starting race. Mau lomba Starting targetnya kapan nih besok nih 17. Makanya kita program sebelum itu ada banyak yang kita masukkan, terutama asupan protein.
ya, super protein itu kita jaga betul, jangan sampai dia kekurangan. Kemudian memastikan vitamin C-nya cukup. Vitamin Karena C. vitamin C ini adalah enhancer-nya, zat besi bisa masuk di serat tubuh. Iya. Gitu, ya vitamin C. Kemudian protein udah cukup, vitamin C-nya udah cukup. Nah, udah itu nanti di maintain. Biasanya kalau nggak sampai hari hanya itu 1 bulan lah ya, kita lihat nggak kacak, suplementasi mau nggak mau masuk. Misalnya kita kasih penambah darah yang ada asam folatnya, ada zat besinya, gitu, ada multivitaminnya juga di situ. Boleh sebut merek apa? Iya, Merek apa? makanannya. Boleh nih sebut nih. Maksudnya biar ini sebenarnya, Jenis-jenis makanan mungkin ya. enggak, ini kan suplemen kita. Oh, suplemen ya, suplemen. Supaya- Kalau memang udah mendekati ininya nggak naik-naik gitu. naik Oh, gitu. kan bisa jadi begitu. Yang bion itu, Ya, titik-titik yang bion, gitu ya, Boy. bion. Titik bion. Tanya ke saya. Tapi iya, biasanya Mantri. termasuk si buah bit. Buah bit itu Mantri bisa suntik. membantu meningkatkan HB juga. Buah bit itu. Oke. Iya. Buah yang lain? Mungkin Ada buah pintu, buah jendela. tapi yang saya praktekkan Yang buah bit buah itu. bit ya, Buah bit itu selain untuk oksigenasi dia juga mampu untuk meningkatkan proses produksi HB lebih cepat juga. Gitu. Baik. Iya. Gimana? Jadi hubungannya itu HB itu dengan ini ya, dengan penyerapan oksigen kita pada Iya. saat bekerja gitu. Iya. Mendistribusikan oksigen ke Mendistribusikan. seluruh tubuh. Kan memang fungsi HB itu selain mendistribusikan zat-zat gizi, dia juga mengikat oksigen untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Karena kalau kita HB-nya ngedrop aja, kayak waktu kita Tour de Singkara itu kan Tour de Indonesia yang paling berat tuh sampai 9 etapa ya. Itu kalau saya nggak jaga, nggak dampingi, itu bisa drop itu HB-nya. Berangkat 17 pulang 11 itu udah biasa ya Mas Arif? Iya. Berangkat 17 pulang 11 itu biasa. Sopor-sopor pulang 11 masuk di transfusi. Itu berarti tekor ya, Bu ya? Tekor. Oh gitu ya, Bu ya. Satu stage itu bisa turun satu tergantung orangnya sih Iya. Mas, kadang ada satu ada yang dua. Maka kalau nggak di backup habis. Oke. Itu berarti jadi artinya banyak faktor menjadi membentuk seorang atlet itu banyak faktor ya. Dok. Iya. Ini maksudnya biar sobat mula semua Iya. tahu bahwa nggak cukup aja latihan Iya. terus tiap hari latihan bisa ngejar Mas Aiman tiap hari latihan nggak bisa. Tentunya Iya. harus ada beberapa Program. faktor-faktor yang lain terutama juga nutrisi ya Bu Iya. dalam hal ini Bu Mirza ya. Jadi sama-sama kita biar semua tahu bahwa di sana sobat mula banyak yang hobies yang garis keras seperti mereka. Sekali lagi mungkin ini sharing yang bisa sama-sama kita jadikan ilmu pengetahuan Iya. supaya kita tetap sehat dan bugar ya Mas Aiman ya. Bener ya? Iya. Jadi nggak cukup latihan keras, programnya minta gimana coach programnya gini-gini tanpa memperhatikan bagaimana nutrisi dan segala macam akan berakibat fatal Iya. juga ya Bu ya. Iya. Oke, Bu. Nah sekarang justru saya mau sebelum ke Om Victor, saya mau nanya resikonya Bu. Tadi kan berangkat 17 pulang 11 gitu. Itu kan ibu yang kontrol jelas. Nah sobat mula banyak nih yang kayak gue kayak mereka nih untuk menangin ini satu hari 300 kilo kan. Iya. Yang paling gede udah 300 kilo. 400 ini. kilo Bu. Gila kan Bu. Jadi kan maksudnya supaya semua sama-sama tahu bahwa itu ada resikonya kalau Iya. kita nggak merhatiin Iya. nutrisinya. Iya, betul. Coba Bu terangin bagaimana resikonya kalau kita nggak aware sama nutrisi yang kita asup gitu. Oke, baik. Jadi tuh aku tuh dulu waktu pertama kali nanganin atlet juga kasus ya, Ya. waktu Mas Arin juga masih aktif itu salah satunya tuh bilang, Bu, saya cuma kepingin finish Tour de Ijen itu sadar coba tuh. Selama ini nggak sadar. Saya juga bingung kan. Bingung. Loh, emang selama ini kamu nggak sadar kalau finish gitu. Artinya kondisinya macam-macam saat finish itu bisa jadi ya memang oleng, nggak fokus, itu banyak terjadi kan. Oh kami lihat kemarin peserta kemarin semua oleng Bu. Oleng kan? Oleng semua. Oleng itu masih hebat gitu. Kalau benar-benar nggak sadar coba Oh, itu kan. dia, Gitu itu kan. dia kemarin. Artinya gini, gizi yang baik itu setidaknya itu bisa memberi tenaga sampai finish kalian berolahraga. Karena
banyak cerita-cerita ngebom, hilang energi di tengah-tengah gitu, nggak dapet apa feeling yang bagus, akhirnya ya sudah berhenti, udah nggak bisa ngayuh lagi, udah meluncur aja di sepeda, kalau nggak ya udah berhenti nunggu dijemput gitu kan. Nah, intinya adalah kesiapan gizi itu juga untuk membackup hal tersebut supaya jangan sampai kita menyelesaikan dengan tenaga yang besar tapi di ujungnya kita sudah kayak hidup dan mati Sakit gitu, Bu, ya? sakit dan atau sadar-sadar udah di meja dokter, itu yang nggak kita inginkan gitu. Jadi benar-benar bagaimana hidrasi harus maintenance, fuelingnya harus tepat, recovery-nya juga terus, dan itu semua peran gizi termasuk soal HB tadi ya. HB itu programnya harus segera di ini, kalau nggak nanti besok pagi dia ngedrop lagi, wah itu mati. HB itu lemes lah, kalau udah Lemes kena ya, itu kalau tuh udah lemes. Ciri-cirinya kalau tubuhnya. ya ciri-cirinya tuh lemes, bangun tidur oleng, terus pusing. Itu ciri sederhananya itu. Harus pakai suplemen, pakai yang bion-bion gitu. Iya. Gitu Bu, maksudnya bukan menyebut merek tapi paling tidak secara prakteknya mereka bisa dapat gitu loh, dapat ilmunya dari Ibu. Dan itu harus dilatih ya, karena kan pada beberapa orang yang nggak terbiasa memakan suplemen itu biasanya akan berdampak pada pup BAB-nya. Jadi ya pernah yang ngerasain kan, biasanya akan sedikit konstipasi. Peras ya, peras. Nah makanya harus minum yogurt. Yogurt nanti yang menyelamatkan konstipasi itu. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Ini supaya sama-sama tahu, kami dari Mula concern banget terhadap resiko-resiko yang kayak gini, supaya teman-teman Mula ya penghobi, sekarang kan sepeda lagi hype Bu, lagi vibe-nya lagi gila-gilaan gitu. Sobat Mula semua harus memperhatikan resiko. Nggak latihan keras boleh ya Mas Eman ya? Boleh banget, tapi ingat bahwa ada resikonya kalau kita nggak, tadi yang Bu bisa sampaikan, nutrisi yang nggak masuk dengan bagus akan mengakibatkan bukan di ujungnya jadi sehat malah jadi sakit. Oke, terima kasih Bu Mirza. Kita lanjut ke Om Victor, silakan Om. Ya, Dok, saya mau tanya, kalau misalkan tadi kan saya dengarkan kan 4 jam sebelum race itu dari startnya atau dari race yang benernya? Kadang kan diputar-putar dulu 2 jam baru misalkan startnya jam 6, race-nya yang realnya itu jam 8 gitu. Nah kita asupan gizi 4 jam itu dihitung dari jam 6-nya atau jam 8-nya? Yang race puter-puter itu. Yang race yang puter-puter itu, jadi yang awalnya itu ya. Iya. Terus tadi saya lihat kan makanan lengkap, sarapan lengkap. Sarapan lengkap itu maksudnya gimana Dok? Saya kurang jelas itu. Baik. Sarapan lengkap itu berarti harus ada karbohidrat, ada protein, ada kandungan lemak jelas biasanya di sana, dan ada untuk vitamin dan mineral. Nah, artinya selama 5 golongan ini terwakili itu sudah disebut lengkap. Contoh tadi ya, oatmeal itu kan sudah ada karbonya, ditambah susu udah ada proteinnya, ditambah potongan banana udah ada buah di sana. Nah, itu sudah mewakili makanan lengkap. Jadi ada kelima sumber tadi masuk di dalam meal kita. Gitu. Jadi jamnya kira-kira kalau startnya jam 6, kira-kira saya bangun tidur jam 2 ya Dok? Atau bagaimana Dok? Ya secara teori teorinya gitu. Teorinya begitu. Tapi bisa dipraktekkan. Cuman karena kan akhirnya terlalu pendek ya, kalau kita bangun situ kan tidurnya juga malah nggak bagus. Mau nggak mau kan jam 5. Nah kalau jam 5 makanan yang tadi saya sampaikan itu masih oke. Karena jam kan 5 masih oke. ya karena kan dia nggak banyak, nggak dalam jumlah banyak tapi padat gizinya. Lalu makan nasi 2 piring. Nah itu berat kalau makan nasi 2 piring itu nggak boleh di jam 6 atau jam 5 atau 1 jam sebelum itu nggak boleh. Kalau biasa saya mengonsumsi air mineral over di H-1 gitu boleh nggak? Air mineral over. Iya, Overnya jadi itu sampai biasanya kan misalkan 1 hari konsumsi saya itu 2,5 liter atau 2 liter. Karena menjelang hari H saya tingkatkan jadi 3,5 gitu. Itu diminum kapan? H-1.
seharian. Iya, ya maksudnya dicicil kira-kira H-1 saya konsumsi itu supaya nggak kekurangan ketika itu kira-kira Baik, gimana? jadi begini ya, sayangnya kita itu bukan unta. Ya, kita itu bukan unta itu kan nyimpen air ya. Ada jadi makanya dia sanggup di gurun pasir ya. Kita itu punya keseimbangan yang mengatur cairan tubuh. Jadi cairan tubuh kita itu kalau berlebih ya pasti dibuang lewat urin. Betul, pastinya. Ya, pasti. Betul, Jadi ya. artinya sebenarnya bukan banyak-banyakannya yang kita coba ini, tapi pastikan dalam sehari itu minimal requirement-nya penuh sesuai dengan aktivitas. Biasanya kita bisa lihat dengan warna urin. Selama warna urin kita di pagi hari itu bening, ya udah berarti hidrasi hari kita yang kemarin bagus, gitu ya. Makanya ini teman-teman kalau tanding saya cekin urinnya ya Mas Arin ya, pagi-pagi itu saya cekin urinnya sampai seperti itu saya mau penny mereka itu. Nah sehingga memang kita nggak bisa terus mentang-mentang besok mau tanding 3 liter akan tersimpan dalam tubuh kita itu enggak, pasti akan Supaya besoknya putih. Iya. Kayak, tapi tetap artinya bukan itu. Yang penting saat race-nya kita harus tahu kita akan race berapa kilo, akan menempuh berapa durasinya. Di situ kita siapkan air berapa banyak. Gitu. Nah, kemudian juga tadi bisa dengan cara kedua melihat perubahan berat badan sebelum dan sesudah latihan. Biasanya saya itu kehilangan berapa sih, maka saya harus membayarkan berapa. Enaknya begini, setiap 15 menit nih, setiap 15 menit kita bisa ganti cairan sebanyak 150 cc. Kalau kita lombanya 2 jam misalkan, ya, berarti 150 cc dikali 4 ada berapa? 600 ya, 600 kali 2 karena 2 jam misalkan, jadi 1,2 liter. Nah berarti during race selama 2 jam itu kita ganti 1,2 liter. Nah sekarang lihat kita race berapa, sampai berapa jam biasanya? Kalau race yang one day race itu 4 jam. 1 jam mungkin sudah finish atau 40 menit sudah finish. Oke, berarti tinggal diperhitungkan aja. Ya, tinggal di- segitu kebutuhan cairan. Jadi nggak perlu sebelumnya sampai kayak minum banyak-banyak itu malah ya karena nggak mungkin nabung, pasti dibuang lewat urin. Gitu. Yang penting pas saat race-nya kita pertimbangkan betul kebutuhan cairan. Gitu. Oke, itu understanding yang penting juga tuh. Ya. Gimana? Enggak. Ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Langsung aja. Gini Bu, jadi ini kan ada kita para atlet, kemudian ada hobies. Nah, kadang hobies itu kan ingin mengikuti yang atlet konsumsi ya. Saya mau nanya hal yang harus diperhatikan oleh para hobies dari yang dikonsumsi sama atlet itu apa aja? Kayak bar, gel atau dari nutrisi lain gitu yang kita konsumsi. Yang harus diperhatikan oleh hobies karena mengingat dengan kondisi hobies dengan para atlet kan beda. Oke. Kira-kira apa aja gitu? Jadi gini, kalau latihan para atlet itu hampir semua golongan sport food itu kepake. Sport liquid meal, sport bar, sport gel itu hampir semua kepake. Tapi kalau yang tadi cuma tanding berapa? 1 Iya, 10 menit. jam Ya. gitu-gitu tuh sebenarnya belum sampai banyak membutuhkan itu. Ya, karena tadi kalau dihitung paling itu burning kalorinya berapa? Pernah ngecek Garmin nggak kalau lagi lomba kayak gitu? Cuma 700-an kan? Iya, betul. Ya Gitu, kan? ada Nah, sampai cuma segitu. 700 kalori. Betul. Nah, 700 kalori itu sebenarnya masih bisa digantikan dengan kalau dari minuman tadi bisa masuk 300 kalori itu. Kemudian dari pisang misalkan bawa 2 udah 600, tinggal 1 aja bar selesai. Gitu. Belum sampai butuh ke sport gel, sampai ke liquid meal itu belum. Gitu Mas. Betul. Ya. Makasih. Supaya jadi maksudnya biar Ya. hobies juga tahu batasan Ya sampai mana. benar setuju. Nanti kadang idolnya siapa dia makan apa dimakan semua ya. Betul, iya. Padahal belum seperti itu kebutuhannya. Kebutuhannya ya. Makasih Bang. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Mirza. Sama-sama. Sekali lagi, kalau ada teman-teman rider mula atau atlet mula nih yang ingin bertanya, silakan. Dan persilakan Mas Aiman juga
mungkin Mas Saiman tahu, tapi biar kita dapat ilmu mungkin ada pertanyaan Mas Saiman yang bisa dibagi buat kita gitu. Biasanya apa pengalaman Mas Saiman berkaitan dengan nutrisi yang mungkin kita juga perlu sama-sama tahu sobat mulai di rumah nih. Mungkin contoh untuk beberapa ya basic untuk setiap makanan yang dibutuhkan oleh setiap atlet, apalagi tadi seperti pengalaman saya junior dulu. Yang penting biasanya kalau dulu ibu saya ya cuman kasih, karena ada madu yang instan tuh, dikasih susu Denko, terus apa mau tidur tuh orang tua saya pasti kasih itu, karena ya kebutuhan protein atau kebutuhan seorang anak atau pembinaan atlet itu ya dari minimal makan telur, sayur bayam, minum susu, minum itu karbohidratnya nasi, nah gitu aja, atau telur pakai kecap biasanya, itu aku rasa udah meskipun sederhana tapi seperti makan sayurnya bayam atau sayur sop, kemudian ada susu, ada karbohidratnya nasi, ada telur, itu kebutuhan nutrisi untuk atlet-atlet junior yang ada di daerah-daerah itu aku rasa itu udah cukup sekali. Yang penting itu semua sudah bisa terpenuhi, tidak perlu yang terlalu mewah, terlalu mahal, tetapi bisa cukup terpenuhi dengan hanya sekedar itu. Yang penting mau makan sayur, minum susu, dan makanya tepat waktu sarapan, kemudian setelah latihan dan mau tidur itu harus benar-benar on time dan istirahatnya yang cukup. Aku rasa saran untuk teman-teman di daerah itu seperti itu sih, tidak perlu makanan yang terlalu mahal, tidak yang terlalu aneh-aneh. Begini-begini juga. Mungkin di sana kan agak susah, atau ya pokoknya kita harus memperhatikan basic nutrition plan seperti itu dulu sih. Begitu. Terima kasih Mas Saiman. Mas Ferdi atau teman-teman yang lain, monggo Mas Bambang. Silakan. Bernard. Iya. Bung Mirza, mau nanya nih yang lagi rame. Coca-Cola. Oh iya. Coca-Cola kan kita kan hampir rata-rata kalau long ride minumnya Coca-Cola kan. Itu gimana? Tapi kalau misalnya goesnya santai atau nggak ada olahraga, kita nggak pernah minum. Nah, kita minum waktu long ride itu karena mengisi, kan Coca-Cola kan punya kadar gula tinggi sama kalorinya. Habis itu ada kafein juga. Nah, kalau kita ngerasa minum itu tuh pasti seger. Nah, itu gimana Bu Mirza? Ya, oke, baik. Tanpa mendiskreditkan Coca-Cola ya Bu. Iya. Nah, kita disclaimer dulu Bu. Artinya begini, sebenarnya betul ya, gula adalah sesuatu yang kita butuhkan apalagi saat race. Itu di last minute rasanya seger banget ya, punya energi gitu ya. Memang isinya gula. Surga kata Mas Saiman kemarin. Iya. Surga dunia. Itu istilah kata orang yang puasa dikasih itu langsung booster gitu ya, langsung kayak itu secara fisiologis memang begitu, secara fisiologis akan begitu dampaknya. Dan gula memang modal kita yang dibutuhkan saat race berat-berat seperti itu. Cuman yang mau saya tekankan di sini bukan masalah brandnya, bukan masalah itu, cuman sebenarnya kan gulanya atau yang dipakai. Artinya juga kalau kita minum manis pun sama, seseger juga minuman yang disebut tadi gitu loh. Makanya kadang-kadang yang saya sarankan kalau memang ada itu lebih baik di shake dulu supaya sodanya hilang. Ya, saya biasanya. Nah, sodanya itu nanti bikin perih soalnya di perut kalau masih terlalu tinggi. Jadi di shake sehingga sebenarnya yang diminum apa? Gula. Air gula kan. Nah, artinya nggak harus merek itu sih. Selama kita menyiapkan air gula yang disukai dengan berbagai varian rasanya itu juga sama. Apalagi di ice, kasih es juga. Sama fungsinya dengan minuman tadi. Tapi ada teman saya Bu. Gimana? Ada pertanyaan? Emang kalau itunya nggak dibuang dulu bahaya tak emang? Perutnya. Tapi saya nggak pernah perih. Nggak pernah perih. Iya. Oh iya. Tapi malah biasa kerasa enak habis minum. Iya, biar keluar gitu. Emang tak sengaja nggak tak buang. Artinya kan ini orang kan beda-beda ya. Soda itu kan reaksinya berbeda-beda di perut orang, dan soda itu termasuk makanan yang menimbulkan sensitif gitu loh, sehingga
karena saking sensitifnya lebih baik untuk amannya saya kalau mengedukasi buang dulu sodanya supaya semua orang bisa menerima gitu. Oh, gitu cara. Jadi beda-beda. Oh, mungkin saya keturunan. Bahkan minuman isotonik sekalipun ya, minuman isotonik itu kan bagus, perih. tapi ada beberapa orang yang perih. Kalau udah ketemu gitu, mau nggak mau saya mengeluarkan formula saya sendiri. Gitu. Jadi emang responnya beda-beda. Gitu. Tapi nggak seperti hidup sih Bu. Nggak seperti hidup ini. Oke Bu, berkaitan tadi mengenai kita disclaimer dulu, berarti kita nggak merek tertentu, tapi ini kita cari strategi untuk bisa sehat ya Bu. Berarti kan yang kita butuhkan sebenarnya adalah gulanya itu. Soalnya apakah gula itu apakah identik kan gula kalori sama manis tuh identik nggak tuh? Iya, identik. Identik ya. Sekali perjelas. Jadi Dan gula itu macam-macam ya. Betul. Ada sukrose, ada glukos, ada itu kan semua juga dari golongan karbohidrat, monosakarida, polisakarida, disakarida kan gitu ya. Jadi itu sehingga sebenarnya tapi fungsinya beda-beda dicerna. Kalau yang masih kompleks, karbohidrat masih kompleks itu memang butuh lama lah. Glukosa, sukrosa, fruktosa itu sudah partisi yang kecil-kecil sehingga lebih mudah dipakai. Nah, kalau ada kombinasi ketiganya itu lebih bagus sebenarnya. Biasanya apa Bu? Nah ini penting nih. Oke, ini penting nih. Kombinasi untuk bisa diserap. Kombinasi glukosa dan fruktosa ya. Kalau yang Coca-Cola tadi kan ini glukosa tuh. Glukosa. Ya. Kalau ada yang kombinasinya itu lebih bagus. Contoh kalau kita bikin minuman seperti ada brown rice sugar di situ, terus kemudian ada kurmanya di sana, itu lebih bagus gitu. Buah itu sukrosa ya? Iya. Sukrosa. Buah itu fruktosa. Fruktosa. Kalau gula pasir itu sukrosa. Oke. Kalau yang di Coca-Cola Glukosa. Ada 3 berarti ya Bu? ada. Itu yang dikatakan lebih bagus itu maksudnya karena lebih cepat diserapnya atau ada proses lagi? Yes, di proses penyerapannya. Jadi kalau glukosa itu dia tuh lebih cepat menaikkan kadar glukosa darah kita. Spike langsung terus gitu ya. Teman nanti terus dia cepet Spike-nya juga banget. turun. Nah, kalau ada kombinasinya fruktos ya, jadi ada fruktos gitu ya. Itu dia nanti naiknya tuh nggak langsung hebat. Terus turunnya juga gitu ya. Jadi di tubuh itu lebih fueling lebih banyak daripada kita pakai glukosa murni. Oh itu sukrosa dan Fruktosa. Buah. Biasanya sukrosa, fruktosa atau glukosa, fruktosa. Pilihannya itu ya. Bu, kalau sekali lagi disclaimer lagi, boleh nggak? Ini kan biar semuanya jelas Bu. Kalau misalnya kita mesti bikin dari kurma, dari apa segala macam itu kan memang oke lah bisa gitu. Tapi kan ada nggak yang lebih praktis Bu? Boleh sebut merek tapi bisikin aja atau mau ngomong juga nggak apa-apa supaya semua orang ngerti gitu bahwa kombinasinya ini penting, ini ilmu loh nih. Iya, benar. Benar, setuju kan? Bahwa ini ilmu. Bahwa gimana caranya supaya glukosanya nggak spike lah, terus turun langsung turun dan membuat dia jadi juga tekor juga gulanya, tapi ini kan bisa di maintain gitu. Ya, kalaupun turunnya pelan-pelan. Nah, boleh nggak Bu kita dikasih tahu Bu? Kita pakai homemade sport drink. Homemade drink. Iya. Kalau madu itu maksudnya glukosa, fruktosa atau sukrosa? Dia ada tiga-tiganya. Oh, Berarti air madu Bu ya? Kan, Air keren madu. kan? air madu. Itu ada Tapi jangan di tiga madu, air madu ya. Bisa Selalu say. Nah, soalnya gini Bu, ini berkaitan ada teman saya bukan dia semangat kalau ngelihat yang manis-manis Bu. Oh iya. Ada tuh. Siapa ya? Aku tahu itu. Iya kan. Ngeliatnya bukan minum yang manis-manis tapi ngeliat yang manis-manis itu kan jadi olahraganya jadi semangat ya tadi. semangat ya Mas Aiman ya. Nah, Oke. Bukan itunya disclaimer. Oke. Kita lanjut lagi supaya nggak tegang, tapi ini ilmu saya pikir ya. Ini saya pikir ilmu supaya sama-sama kita juga ngerti bahwa Bu, tadi kita udah dapat berarti yang ketiga kombinasi itu ada di madu. Berarti air madu bisa dong Bu ya. Bisa. Oke, saya masuk sedikit ke ini Bu. Kayak gel.
Gel. Nah, kalau gel itu kan sebenarnya kan glukos ya, Bu. Apa itu Iya. apa maksud saya pertanyaannya? Oke. Gel itu memang tidak dipakai untuk race di awal. Gel itu dipakainya di race tinggal tengah ke akhir. Ya, Oke. jadi bukan di start awal. Kalau di start awal kita masih bisa mengandalkan dari banana, dari bar gitu. Kenapa kita pakainya di akhir? Karena kita pada menit-menit terakhir menuju finish ya, di tengah sampai menuju finish itu adalah butuh energi yang cepat dipakai. Ya kan? Cepat dipakai dan sudah terjadi perubahan fisiologis tubuh. Misal Maksudnya Bu. orang kalau udah lelah biasanya nelen aja susah. Ya. Sudah perubahan cita rasa di mulut. Apalagi suruh makan ini, suruh nelen udah susah sekali. Maka dia harus dikasih makanan yang ketika dia nelen itu enak. Kemudian ditelan pun juga nggak nimbulin serot di sini. Ya, itu kenapa sebenarnya sport gel itu diberikannya di akhir-akhir, jangan dimakan di awal gitu. Malah jadi tetap ada timing ya antara ini. Gel itu ada timing pemberiannya. Nah, sport gel itu juga macam-macam isinya. Ada yang kombinasi maltodextrin, terus glukos itu ya. Kemudian juga ada yang brown rice sugar. Kebanyakan makanya brown rice sugar. Ya, kebanyakan karena dia juga termasuk kompleks glukosnya itu nomor 2 setelah madu dan kurma. Itu brown rice sugar. Jadi itu tadi, jadi timingnya aja dipakainya memang di akhir-akhir supaya kita bisa dapat sumber energi yang cepat dipakai untuk aktivitas. Baik, terima kasih banyak. Saya lagi mau nanya lagi nih. Iya. Kalau kreatin tuh gimana? Waduh. Ilmu tingkat tinggi. Kreatin sekarang. Iya. Siap. Coba. Bukan kreatin rambut ya. Kreatin. Oke. Salah satu suplemen yang dikategorikan aman adalah kreatin. Ya. Kreatin itu salah satu yang dikategorikan aman. Cuman sayangnya kita itu banyak beli produk dari luar. Iya. Which is produk dari luar itu kreatinnya dari babi. Jadi Nah, mungkin kalau yang non muslim nggak ada masalah gitu, tapi bagi yang muslim harus hati-hati. Jadi pastikan cari kreatin yang sumbernya dari sapi, bukan dari babi. Nah, itu memang perannya hebat banget kalau untuk otot dan power, untuk power otot, untuk energi memang besar sekali. Dan itu harus dilatih ya, dosis kreatin itu. Kalau ini nggak juga sport hobis gini harus itu tuh enggak. Kalau yang udah ngeri memang iya. kalau cara penggunaannya buat yang hobis gitu. Buat yang hobis. Hobi serius. Hobi serius. Garis keras. Disclaimer dulu dia hobi serius gitu ya. Daftar aja. Bukan ngeliat yang manis-manis ya. Sebenarnya itu ada dosisnya ya. Ya, ada. Dosisnya per kilogram berat badan juga ya. Ada dosisnya. Tapi kalau pakai dosis produk itu memang biasanya skupnya dia 22 gram sampai 30 graman juga ada. Itu 1 kali sehari aja. Biasanya karena dia cocok juga untuk recovery di malam hari. Oh, jadi diminumnya malam hari. Bu, sebelum jauh Bu, biar sobat mula tahu juga nih. Kreatin itu cara kerjanya gimana Bu? Apakah dia otot itu kemudian dirubah sesuatu menjadi energi misalnya gitu Ya, misalnya. jadi gini. Gimana? Itu tuh kayak sistem buffer gitu loh. Buffer. Jadi ketika otot kita tuh lelah, pasti kan ada metabolit sampingannya tuh hidrogennya nambah, H+-nya nambah, H+ nambah akan menjadi asam. Nah, kreatin ini punya fungsi menekan itu. Mengeliminasi itu Oke. sehingga nanti dia menjadi sistem buffer dan kreatin ini juga nanti akhirnya akan menstimulus peningkatan penggunaan sumber energi dari simpanan-simpanan tubuh. Jadi lebih cepat membakar lemak. Ya, jadi yang trigger ada istilah-istilahnya yang bisa saya sebutkan. Gak usah Bu, ini Nanti itu ribet bukan nanti. kuliah Bu. Jadi ada lemak itu kan nyempil-nyempil di semua tubuh kita tuh ya, di otot itu kan juga pasti ada lemak. Kemudian di aliran darah kita juga ada lemak. Nah, ini dia akan membantu meningkatkan pemakaian
lemak-lemak tadi itu sebagai sumber energi. Nah, aku kalau boleh tahu paling tepat pada saat mengkonsumsinya itu kapan, Bu Mirza? Ya, oke. Jadi gini, memang kalau itu kan sebenarnya sebagai sumber energi kelihatannya memang pasnya sebelum ya. Iya. Sebelum race, kemudian itu sebenarnya ada hitungannya itu 3 hari bahkan sebelum itu sudah Stop. diminum. Oh. Sebelum race itu ada aturannya. Oh gitu ya. Heeh. Supaya mengeliminasi tadi ya, Bu. Iya. Atau kalau misalnya setiap hari diminum, apakah boleh? Nah, ada risetnya. Oh, ada Ternyata risetnya. nggak lebih efektif Oh, sehari gitu. diminum dengan yang dipersiapkan 3 hari menjelang tanding. Jadi kan daripada boros ngapain minum setiap hari? Mahal. Kalau di kayak latihan berat. Nah, misalkan kita punya latihan berat ya, hari Sabtu atau hari Rabu, Nggak tahu gitu ya. soalnya. Berarti tiga sampai 2 hari menjelang itu dikonsumsi. Cuma kalau kalian akhirnya jadi setiap hari ya. Kalau yang berat-berat akhirnya jadi setiap hari, bener akhirnya. Betul. Iya. Apalagi 2 seminggu kan ya. Kalau yang nggak berat, misalkan cuma mau tanding kayak habis gitu ya, 3 hari aja, nggak setiap hari. Kalau Aiman ya harusnya setiap hari jadi. Tapi diminumnya tuh sebelum latihan atau pada saat pulang latihan? Paling bagus. Nah ini fungsinya dulu ya. Ya. Sekarang Aiman punya berapa produk yang dikonsumsi itu Belum pernah pakai. soalnya. belum pernah pakai ya, kreatin belum pernah pakai. Ya. Jadi sebenarnya karena dia punya sifat simpenan, Ya. menyimpan, sebenarnya diminum di saat sore hari setelah itu juga bisa. Oh gitu. Karena dia akan menyimpan. Iya. Gitu. Baru digunakannya besok pagi. Ya. Kalau rumus penggunaannya Bu Mirza? Ada dosisnya itu. Ada dosisnya. Ada. Oh siap. Japri kalau gitu ya. Ada. Sebenarnya Japri. kan? Makasih Oga nih apa? Kalau gitu ada efek sampingnya nggak? Nah, Kreatin. kayak kita sehati baru gue tanyain itu muncul. Jadi gini, nanti in total nih ya, kalau kita sudah kan kreatin juga protein juga sebenarnya kan. Iya. Nanti kita hitung total nih, kalau ternyata sehari-harinya sudah lebih dari 2 gram per kilogram berat badan termasuk sumber kreatin, maka setiap 3 bulan sekali harus dicek misi ginjalnya. Iya. Ginjal soalnya. Iya. Gitu. Soalnya benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Karena kan gini ya, protein itu kan harus tersintesis sempurna. Ya, mau seberapapun banyak kita makan harus tersintesis sempurna. Nah, cara protein bisa disintesis ya salah satu aktivitas fisik tadi, entah muscle building, entah memang kita aktivitas fisik endurance apapun itu memang membutuhkan itu. Nah, kalau ternyata yang kita makan terlalu banyak tidak disintesis, maka dia harus dibuang kan? Ginjalnya nangis ya. Nah, ginjalnya nangis. Ginjalnya nangis jadi bocor. Makanya kita nggak boleh ada urin positif protein, itu nggak boleh, harus seimbang. Jadi efek sampingnya itu kalau terlalu banyak kita nggak pakai takaran, ginjalnya yang bermasalah. Baik, terima kasih Bu. Waduh, waktu juga yang memisahkan kita. Pengennya sih sampai sore, sampai malam. Nanya terus ya. Ini tentunya mudah-mudahan teman-teman dan manajemen Mula bisa mengagendakan ini aja. Untuk terus bisa mengedukasi teman-teman, nggak hanya atlet aja, tapi teman-teman di rumah. Saya yakin sekali ini buat penghobi, terutama olahraga-olahraga yang sudah hobi yang udah serius, yang garis keras katanya Om Iwan nih, garis keras pokoknya. Dia kan Sulawesi garis keras ini Bu, garis keras. Tapi dia nggak mau merdeka Bu, tenang Bu, garis keras aja dia. Jadi tentunya penting banget arti nutrisi, penting banget pengetahuan apa yang mereka konsumsi sehingga akhirnya dia bijaksana buat tubuhnya ya Bu ya. Bijaksana Bu. Oke Bu, terakhir sebelum penutupan, silakan apa yang Ibu mau sampaikan berkaitan dengan obrolan kita yang seru banget ini gitu. Silakan Bu. Baik, untuk closing nih ya, yang jelas saya sangat berterima kasih ya untuk semua teman-teman Mula, kemudian para pencinta olahraga ini ya, intinya semangat dan tetap jaga kesehatan serta selalu mengukur diri sendiri supaya gizinya seimbang dengan aktivitas fisiknya. Dan tentunya saya paham bahwa diskusi ini pasti menimbulkan banyak pertanyaan dan keingintahuan ya, terutama saya tuh porsinya harus seberapa banyak, detail harian saya harus seperti apa.
Nah, silakan nanti bisa berkonsultasi via online, jadi dimanapun nanti bisa bersama First Sport Nutrition, nanti bisa lewat IG, kemudian di situ ada link, silakan mendaftar. Klien kami banyak sport antusias, bahkan yang ada di Arab, ada di India, ada di Filipina, itu juga menjadi klien kami juga, sehingga nanti silakan dimanfaatkan, terutama untuk 4 peserta yang di sini. Dan tentunya yang lain juga bahwa gizi itu atau makanan itu sering di nomor 2 kan setelah latihan ya, padahal harus disadari bahwa tanpa bahan makanan yang baik kita nggak akan pernah mampu mengayuh sepeda. Kalaupun sekarang kita bisa mengayuh, itu karena simpanan yang ada pada tubuh kita saat ini, dan kalau kita nggak isi lagi pasti habis ya kan. Nah, maka hari ini dengan apa ya istilahnya, mari bersama-sama kita mulai menyadari bahwa makanan itu sahabat kita, makanan itu hal yang baik untuk kita, dan ini yang bisa menjadikan kita lebih hebat dan lebih kuat di kemudian hari, entah itu sport antusias maupun juga untuk atlet itu sendiri. Jadi semangat berlatih, tapi juga terus belajar dan semangat untuk memenuhi makanan yang terbaik bagi tubuh kita. Baik, terima kasih banyak Bu Mirza. Nggak ada kata lain kecuali terima kasih ya, karena ilmunya, pengetahuannya berguna sekali pasti buat kita dan buat teman-teman yang ada di IG Live kita gitu. Sekali lagi teman-teman sekalian, kita kasih tepuk tangan buat Bu Mirza. Baik, sobat mulai yang ada di rumah, terima kasih udah bersama kita. Simak terus IG Live kita, nanti malam ada acara penutupan training camp with Mula. Tentunya juga di sana ada beberapa hal informasi yang akan kita sampaikan, dan ada juga chit-chat dengan teman-teman, yaitu graduation talk yang akan kita gelar di nanti malam, bicara langsung dengan 4 peserta ini. Apa sih yang mereka dapat selama 4 hari? Simak terus di IG kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bye.